kita akan melanjutkan paparan dari presenter ketiga, yaitu Bapak Kuncoro Sabdo SP, yang akan menyampaikan materinya tentang penerapan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan kompetensi pengolahan kopi bagi siswa SMKN 1 Sukanagara. Kepada Bapak Kuncoro Sabdo SP, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Neneng. Mohon izin kepada seluruh peserta yang saya hormati di sini Bapak Kepala Balai BPMPB Pertanian Cianjur, kemudian kepada Bapak-Bapak Koordinator, kepada Pak Anton khusus ini, terima kasih selalu memberikan informasi kepada saya. Kemudian para peserta yang tadi sudah tampil, Pak Asep Dhani, kemudian Pak Hari, ini senior semua. Saya mungkin di sini sekedar belajar ya Bapak dan Ibu. Saya belajar, saya tentu yakin bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang hebat. Saya kemarin mencoba menulis artikel ketika memang ada informasi itu, siapa tahu ini bisa gitu. Ternyata alhamdulillah bisa masuk, walaupun saya juga saya berpikir nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tetapi mudah-mudahan apa yang memang kami tulis ini, yang kita alami di lapangan ya seperti itu adanya. Saya butuh masukan seperti apa nanti dari seluruh peserta yang hadir. Baik, izin share. Sudah terlihat belum, Ibu? Sudah terlihat, Pak Kuncoro. Oke. Baik, saya akan coba mulai menyampaikan presentasi ini. Yang pertama, saya membuat judul tentang judul artikel ini tentang penerapan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan kompetensi pengolahan kopi bagi siswa SMKN 1 Sukanegara Cianjur. Nah, ini kebetulan saya mengajar di sana dan Pak Kepala Sekolah juga sudah mencanangkan bahwa kopi ini menjadi bagian dari produk unggulan yang sedang dicanangkan untuk menjadi produk unggulan SMK. Nah, seperti kita ketahui bahwa SMK memang mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyediaan tenaga kerja. Walau banyak pernyataan-pernyataan selama ini yang kita dengar bahwa justru SMK inilah yang menyumbang angka pengangguran tertinggi. Itu yang coba kemudian saya pikirkan selama kita berada di sekolah ya, betul memang seperti itu. Nah, tentu tidak harus membuat kemudian kami ini sebagai tenaga guru atau pengajar ini kemudian baper ya dengan pernyataan-pernyataan itu, tapi kami berpikir malah apa benar ya, tentu ini sebuah tantangan bagi saya secara pribadi bahwa ada hal-hal yang memang harus kita cari penyebabnya seperti apa. Nah, kalau coba saya telusuri ini dari beberapa sumber, berdasarkan riset ini ternyata 12% lulusan SMK yang tidak terserap di dunia kerja. Ini bukan pernyataan saya, tapi pernyataan beberapa sumber yang coba kami munculkan. Kemudian lulusan SMU atau SMA justru lebih banyak terserap dibanding lulusan SMK ketika di lapangan kerja. Nah, bahkan di bidang ini dari survei BPS mengenai jumlah lulusan SMK yang menjadi usahawan, ini baru 27,1%, masih di bawah lulusan SMA yang sebesar 34,4% menjadi Sakernas 2019 ya. Nah, dari itu semua kemudian apa sebenarnya yang menjadi akar persoalannya adalah untuk kami barangkali ini saya tidak mengeneralisir di semua SMK, tapi untuk di sekolah saya, di sekolah SMK 1 Sukanegara ternyata kompetensi yang rendah terhadap bidang keahlian yang menjadi masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, model pembelajaran PJBL adalah salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi siswa kita. Dan yang ketiga, dengan model ini, PJBL ini, diharapkan kompetensi siswa, khususnya di SMK 1 Sukanegara,
untuk pengolahan kopi itu bisa meningkat. Itu harapan dari kami. Dalam permasalahan ini, yang kami garis bawahi adalah kompetensi siswa SMKN 1 Sukanegara. Ini di sini Sukanegara, karena kami orang Jawa ya, suka salah aksen. Yaitu untuk mengolah kopi yang memang masih rendah dan belum rata. Artinya di sini saya melihat ada beberapa yang memang masih kurang tertarik, kurang termotivasi dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang bagus, ada beberapa yang bagus sehingga dalam bahasa penyampaian ini kami sampaikan belum rata. Mohon maaf suara saya agak ini sedang pilek ini, jadi agak menggema. Ada lagi yang sebagian besar siswa belum mampu menguasai dengan baik. Nah, metode pembelajaran yang diterapkan ternyata selama ini yang kita lakukan oleh saya dan saya lakukan ini belum mampu membuat siswa menguasai bidang pengolahan kopi ini. Padahal kami sadar bahwa kopi yang memang kita jadikan salah satu andalan di sekolah ini adalah produk yang sudah mempunyai merek dagang, yaitu yang kita kasih nama Kozira. Itu dari teman-teman dari orang Sunda yang membuat ide kopi hiji Sukanegara, yang artinya kopi satu Sukanegara. Nah, hal ini berhubungan dengan metode pembelajaran yang memang saya rasa belum tepat untuk meningkatkan kompetensi siswa di SMKN 1 Sukanegara, khususnya di dalam pengolahan kopi ini, untuk mencapai pengolahan yang lebih berkualitas sesuai program yang SMK inginkan. Nah, selanjutnya untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut atau persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, maka kami menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, yaitu model pembelajaran yang saya rasa untuk saat ini tepat diterapkan, walaupun ada pilihan banyak ya dalam model-model tersebut. Nah, yang kedua kompetensi pengetahuan, terutama untuk yang KD 3.2 ya, dan kompetensi keterampilan itu tentang pengolahan produksi perkebunan kopi akan bisa dicapai. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran PJBL di sini pembelajarannya berpusat pada siswa. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi saja, mereka semua yang kemudian menjadi objek bagi pembelajaran tersebut, di mana di dalamnya juga kita memberikan tugas-tugas proyek. Kemudian di situ ada proyek pengolahan yang dilakukan secara otentik langsung oleh mereka dan menghasilkan produk yang nyata yang dilakukan langsung oleh mereka juga. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran yang dirancang dalam pertemuan tatap muka dan pemberian tugas. Mereka diberikan juga soal-soal tes untuk menguji sejauh mana kepahamannya, dan terakhir itu membuat laporan praktik ya. Nah, sedangkan di dalam tujuan pembelajaran kali ini memang di dalam PJBL itu kita ingin meningkatkan kemampuan siswa. Mohon izin ini saya minum dulu. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menganalisis jenis kopi dan kualitasnya, serta paham prinsip dasar pengolahan kopi yang baik dan benar mulai dari pemanenan sampai dengan menghasilkan kopi bubuk yang siap konsumsi. Jadi tahapan-tahapan itu mereka lakukan, dasarnya mereka paham, bagaimana memilih buah yang sudah bisa diambil dari pohon atau yang belum, itu ada kriterianya. Kemudian kenapa harus memenuhi kriteria itu, karena berhubungan dengan cita rasa yang nanti akan dihasilkan. Yang kedua, membuat siswa aktif dalam bertanya dan berdiskusi untuk masalah yang kompleks dengan hasil produk yang nyata berupa barang atau jasa. Kalau berupa barangnya barangkali kopi itu sendiri dengan cita rasa yang kita buat, kemudian jasanya kan bagaimana proses pengolahannya itu. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber, termasuk di dalamnya bahan, alat, dan menyelesaikan tugas proyek dengan baik. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi siswa dalam pekerjaan kelompok untuk bisa menciptakan produk yang menjadi proyek kali ini, yaitu kopi Kozira. Jadi mereka berkolaborasi, mereka berdiskusi, mereka melakukan bersama-sama bagaimana memproses kopi ini dari awal hingga menjadi kopi bubuk. Kemudian mereka juga merasakan sendiri, menyeduh sendiri seperti apa rasanya. Nah, pengalaman inilah yang kemudian akan menjadi sesuatu yang berkenan di hati mereka.
Nah, sesuai dengan sintaknya di dalam PJBL, jadi di sini juga langkah-langkahnya memang kita lakukan. Satu, penentuan proyeknya. Di situ tentu anak akan terlibat untuk menentukan proyek. Kemudian ikut juga merencanakan proyeknya seperti apa. Kemudian penentuan jadwalnya mau kapan melakukan proyek tersebut. Kemudian pelaksananya kapan dan di mana. Lalu yang kelima adalah menyusun laporan dan presentasi. Mereka menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan melalui presentasi. Dan yang keenam adalah evaluasi proyek dan melaksanakan hasil dari yang mereka pelajari tahapan-tahapannya itu. Nah, ini di penilaian dan hasil pembelajaran ada 4 unsur penilaian yang coba kita lakukan. Yang pertama, kita menilai tentang pengelolaan, yaitu siswa dinilai mampu berkolaborasi, memilih topik, mencari informasi, dan mengolah waktu pelaksanaan, pengumpulan data, serta penulisan laporan. Nah, kemudian yang kedua, relevansinya dari topik yang mereka buat, datanya seperti apa, produk yang dijadikan proyek sesuai dengan KD-nya, dan dalam hal ini mencapai kompetensi pengolahan hasil kopi sesuai dengan produk yang ingin kita capai. Kemudian keasliannya atau produk kopinya dan laporan yang dihasilkan siswa merupakan hasil kerja mereka. Mereka membuat apa yang sudah mereka lakukan ditulis dalam bentuk laporan. Dan yang keempat, inovasi dan kreativitas. Hasil proyek siswa ini terdapat unsur-unsur baru dan menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya, baik model pembelajaran maupun hasil proyeknya. Itu. Nah, sebagai kesimpulan bahwa dengan karakteristik pembelajaran yang berbasis proyek ini, yang coba kami terapkan di SMK Negeri 1 Sukanegara berbentuk kerja praktek. Jadi di mana peserta didik memang lebih terlibat langsung dan lebih dominan ya dalam menentukan topik, kemudian perencanaan kerja sampai dengan pelaksanaan dan mendapatkan hasil dari proyek tersebut yang berupa kopi bubuk dalam kemasan. Ini sudah kita pasarkan bahwa bahkan dalam pameran-pameran juga kita selalu ikut terlibat agar ini merangsang juga kepada anak-anak bagaimana juga kemudian tertarik secara wirausaha, mereka nanti ternyata dengan kopi ini mereka bisa membuat sebuah usaha. Yang kedua, peran guru di sini dalam pembelajaran ini adalah ikut memfasilitasi peserta didik. Jadi kita ada untuk fasilitasi mereka sehingga mereka yang melakukannya sendiri. Yang ketiga, dengan melaksanakan pembelajaran yang berbasis saintifik ini bisa menggunakan metode yang benar sehingga guru dan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan pada akhir untuk capaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang keempat, hasilnya adalah kopi bubuk Gozira, kopi Iji Sukanegara yang siap untuk bersaing di pasaran. Itu barangkali ya, dan di akhir kita ada saran. Yang pertama adalah dengan melihat pelaksanaan praktek dan hasil yang dicapai, maka model pembelajaran yang berbasis proyek merupakan model yang untuk saat ini saya rasa cukup masih ideal, masih relevan untuk diterapkan kepada peserta didik, sehingga mereka mampu mencapai kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, setelah peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan, maka ke depan ini produk yang dihasilkan kita mesti ada yang namanya pengendalian mutunya. Kemudian yang ketiga, dokumentasi terhadap pembelajaran ini menjadi sangat penting sehingga dapat diadopsi dan disempurnakan dalam pembelajaran berikutnya. Itu ya barangkali Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang maksimal. Ini kondisinya lagi kurang fit, tapi mudah-mudahan ini tidak menghalangi niat saya untuk belajar. Mohon masukannya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan ke depan kita semua dan saya termotivasi untuk terus berkarya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kuncoro Sabdo SP yang telah menyampaikan paparannya yang sangat menarik dan sangat membuat kita bersemangat ya.